kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep harta dalam Islam. Jadi di awal kita harus memahami kepemilikan dan mengelola harta dalam Islam, konsep harta tidak hanya terbatas pada kekayaan materi atau harta benda semata, tetapi mencakup segala hal yang memiliki nilai ekonomi, termasuk uang, properti, barang dagangan, dan lain sebagainya. Secara umum, definisi harta dalam Islam mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kekayaan materi. Mencakup semua bentuk harta yang diukur dalam nilai ekonomi. Keterpenuhan kebutuhan harta juga meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, termasuk makanan, pakaian, sumber kehidupan. Harta dianggap sebagai sumber kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Penggunaan yang bijaksana dalam Islam, penggunaan harta harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran agama. Dan tanggung jawab sosial, harta tanggung jawab sosial untuk berbagi harta dengan yang membutuhkan, memberi zakat misalnya, sedekah, dan bantu kepada fakir miskin. Jadi itulah definisi harta. Yang pertama, kekayaan materi. Yang kedua, keterpenuhan kebutuhan. Yang ketiga, sumber kehidupan. Yang keempat, penggunaan yang bijaksana. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Oke, teman-teman semuanya, kita harus memahami konsep harta dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep harta dalam kehidupan sehari-hari adalah penting dalam konteks keislaman, karena Islam bukan hanya sekedar agama ritual, tetapi juga mengatur aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pribadi. Berikut adalah beberapa cara memahami konsep harta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Islam juga mengatur aspek kehidupan sosial, hubungan kita bersama manusia, ekonomi, transaksi atau apalagi sebagainya, dan pribadi seperti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keindahan Islam mengatur kita dari tidur sampai bangun. Dari tidur kemudian kita berdoa. Yang pertama, rasa syukur setiap rezeki yang diberikan sehari-hari harus disyukuri sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba berbagi salah satu orang utama dalam Islam adalah sedekah dan berbagi dalam Islam. Yang kedua, menghindari riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, bekerja dengan ikhlas dalam mencari rezeki. Islam mengajarkan
apa yang kita miliki akan mendapat tanggung jawaban kita di akhirat. Yang kedua, harta sebagai sarana ibadah. Harta digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan muamalah antara sama manusia seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah itu termasuk ibadah. Atau seperti kita melakukan haji dan umroh dan transportasi. Ketiga, harta sebagai bekal kehidupan. Harta digunakan untuk mempertahankan hidup serta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jadi harta juga untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kita memiliki makanan atau minuman untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang keempat, harta sebagai unsur kebahagiaan. Harta yang melimpah dapat memberikan kebahagiaan hidup. Namun kebahagiaan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi harta ini untuk kebahagiaan. Jadi ada juga orang yang tidak bahagia karena apa? Karena dia tidak berdasarkan kebahagiaan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, harta harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai organisasinya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa poin utama. Pertama, harta sebagai amanah. Harta dalam Islam dianggap sebagai amanah tugas negara yang sesuai dengan dipercayakan kepada manusia dan dikembangkan dengan cara yang halal. Yang kedua, harta sebagai syarat untuk kesejahteraan. Harta dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia baik secara pribadi maupun sosial. Ketiga, harta sebagai alat untuk mencapai tujuan agama. Harta bukanlah tujuan sendiri, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, terutama realisasi akidah manusia. Selanjutnya, harta sebagai norma ketuhanan. Norma istilah dalam Islam menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya dua. Selanjutnya, karakteristik harta dalam Islam. Harta dalam Islam memiliki beberapa karakteristik seperti distributif, akhlak, penggunaan yang halal. Jadi itulah kepemilikan harta dalam Islam. Pertama, harta sebagai amanah. Kedua, harta sebagai sarana untuk kesejahteraan. Ketiga, harta sebagai alat untuk mencapai tujuan agama. Empat, harta sebagai norma ketuhanan. Selanjutnya, karakteristik harta dalam Islam. Inilah selanjutnya etika dalam memperoleh harta. Dalam Islam, memperoleh harta mencari kekayaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan dalam ajaran agama. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam Islam mengenai etika memperoleh harta. Pertama, kerja keras dan jujur. Islam mendorong umat untuk bekerja keras dan jujur dalam mencari. Selanjutnya, menghindari dari haram. Haram adalah segala hal yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, zakat dan infak. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari hartanya mereka untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Keadilan dalam bisnis. Islam mendorong prinsip keadilan dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam transaksi, bayaran, upah, dan pemenuhan konflik. Bersyukur. Umat Islam diajarkan untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan dan pengetahuan. Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam memperoleh harta.
halal dan bermanfaat. Jadilah itulah etika dalam memperoleh harta. Yang pertama, kerja keras dan jujur. Yang kedua, menghindari dari hal-hal yang haram. Yang ketiga, zakat dan infak. Yang keempat, keadilan dalam bisnis. Yang kelima, bersyukur. Yang kelima, yang keenam, pendidikan dan pengetahuan. Oke teman-teman, materi selanjutnya pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam memiliki beberapa aspek penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa poin utama. Yang pertama, mengelola harta berdasarkan maqasid syariah. Islam mengutamakan pengelolaan harta yang berdasarkan maqasid syariah, yaitu tujuan primer dan menjaga kebutuhan primer. Yang kedua, harta sebagai alat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam dipandang sebagai alat untuk keberlanjutan dan keberlangsungan hidup keluarga dan semua manusia. Ketiga, pengelolaan harta yang bijak. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan bijak tidak berlebihan. Keseimbangan antar hak pribadi dan sosial. Keseimbangan antar hak pribadi dan sosial sangat penting dalam pengelolaan harta. Selanjutnya, harta sebagai fasilitas untuk pengembangan diri. Harta dalam Islam dipandang sebagai fasilitas untuk pengembangan diri dan perlu diputar dan agar bisa berkembang. Itulah dalam Islam pengelolaan harta dalam Islam. Pertama, pengelolaan harta berdasarkan posisi. Kedua, harta sebagai alat untuk kebahagiaan. Ketiga, pengelolaan harta sebagai bijak. Keempat, keseimbangan antara hak dan kelima, harta sebagai fasilitas untuk pengembangan diri. Selanjutnya, harta sebagai titipan oleh Allah yang dimilikan oleh Allah berdasarkan digunakan untuk kebahagiaan untuk keburukan. Pengelolaan harta yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, harta sebagai alat untuk kemaslahatan hidup. Yang selanjutnya, manajemen kekayaan syariah. Selanjutnya, harta sebagai alat sebagai milik Allah. Harta dalam pandang Islam pada dekatnya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana Allah telah memberikan berbagai jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal kehidupan manusia. Jadi setiap yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya ditujukan kepada umat manusia di muka bumi. Mengatasi tantangan dalam pengelolaan harta. Pengelolaan harta dalam Islam memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah beberapa aja cara mengatasi tantangan tersebut. Pertama, ribawi bunga. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan harta dalam Islam adalah larangan atau riba bunga. Riba dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Yang kedua, investasi yang halal. Memastikan bahwa investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah adalah tantangan lain. Untuk mengatasi ini, individu Islam harus memahami etika dan aturan investasi Islam dan konsultasi. Ketiga, zakat dan infak. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah memberikan zakat pajak amal dan infak sumbangan dari harta. Bagikan zakat dan infak sesuai dengan hukum Islam. Baiklah, selanjutnya adalah harta dalam masyarakat atau kontemporer. Itu harta dalam masyarakat kontemporer memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa informasi yang penting. Harta haram, harta yang diperoleh dari transaksi yang tidak sah, riba dan transaksinya wajib dikembalikan atau diminta
kodok seperti uang hasil menjual arak atau berzin, diketahui hukum transaksi tersebut haram saat melakukannya, maka harta itu haram. Kedua, gharar, jual beli yang tidak jelas kesudahan atau jual beli yang konsekuensinya diharamkan. Contohnya jual beli melalui asumsi keuntungan yang diberikan produser atau pemberi jasa. Kesimpulan akhir, kesimpulan ini di pembelajaran ini, kesimpulannya adalah konsep harta dalam Islam sangat penting dan melibatkan beberapa prinsip utama. Harta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia bertanggung jawab atas harta. Kedua, harta wajib bayar zakat yang merupakan sumbangan dari harta yang tertentu kepada yang membutuhkan. Ketiga, Islam melarang riba atau bunga yang dianggap tidak adil. Keempat,